Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian, kembali lagi di ringkasan sekolah sahabat kita. Tidak kerasa pelajaran kita telah tiba di pelajaran yang keempat di triwulan saat ini. Dan pelajaran yang keempat dengan judul besar yaitu Bangsa-Bangsa bagian pertama. Dan saat ini saya akan membahas di pelajaran hari Kamis yaitu Terang bagi Bangsa-Bangsa. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami rindu untuk mempelajari sebagian dari sekolah sahabat. Kiranya Engkau akan memberkati dan kami boleh dapat mengerti, memahami dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Nah, pelajaran hari Kamis yaitu dengan judulnya Terang bagi Bangsa-Bangsa. Tujuan utama Tuhan mendirikan atau memilih bangsa Israel atau mendirikan bangsa Israel bukanlah suatu hukuman untuk seluruh dunia, tapi Tuhan menyatakan dan menyelamatkan mereka. Tentu saja kebanyakan dari kita merasa dikutuk dan dihadapkan pada perilaku benar pada orang lain. Keberadaan Israel juga menyoroti dosa dan keegoisan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Kita sudah lihat bagaimana bangsa Israel ketika mereka mengadakan perjalanan keluar dari Mesir, kita bisa melihat bagaimana pemberontakan mereka kepada Tuhan sehingga mereka dihukum, sehingga yang masuk ke dalam tanah Kanaan itu bukan mereka semua tapi hanya beberapa saja. Nah, orang-orang percaya yang hidup selaras dengan Tuhan menonjolkan karakternya yang benar, yang secara alami menuntun pada keyakinan. Namun, seandainya jika bangsa Israel telah bertindak sebagaimana mestinya dan melakukan apa yang telah diperintahkan, apa yang akan terjadi kepada mereka? Bangsa-bangsa telah akan datang kepada mereka dengan damai, mencari tahu lebih banyak tentang mereka dan Tuhan mereka. Jadi, seandainya saja bangsa Israel melakukan kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Mereka bisa menjadi terang, mereka bisa menjadi contoh. Dan apa yang terjadi bahwa orang-orang akan datang, bangsa-bangsa akan datang kepada mereka dengan damai, mencari tahu lebih banyak tentang mereka dan tentang Tuhan mereka. Nah, dari pelajaran hari Kamis ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, panggilan untuk menjadi terang. Allah memanggil umatnya untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, membawa kabar baik tentang keselamatan dan pengampunan. Jadi, hari Kamis ini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas, yaitu panggilan untuk menjadi terang. Jadi Tuhan atau Allah memanggil kita semua untuk menjadi terang di mana kita berada. Jadi jika dalam kehidupan kita melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, itu banyak orang-orang yang merasa bahwa kenapa dia bisa jadi seperti ini? Dan dia akan lihat kehidupan orang ini. Dan siapa tahu dari situ ternyata kita boleh menginjil. Penginjilan bukan hanya dilakukan berkhotbah atau membagi buku, membagi traktat, tapi penginjilan bisa lakukan dari sikap kita setiap hari. Dan itu adalah firman Tuhan yang telah tanpa kita sadari dibaca oleh orang lain, dan kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Yang kedua yaitu peran umat Allah. Jadi yang pertama, pokok pembahasan yang kita akan bahas yaitu panggilan menjadi terang. Yang kedua adalah peran umat Allah. Apa sih peran umat Allah? Yaitu dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah bangsa-bangsa. Jadi kita semua ini dipanggil untuk menjadi saksinya, dan apa yang harus kita lakukan? Yaitu membawa harapan dan keselamatan bagi mereka. Kita bisa menjadi contoh dan teladan kepada semua orang, menjadi terang dimanapun berada, dan itulah kita menjadi saksi dan membawa harapan bagi bangsa-bangsa dan keselamatan bagi mereka. Kemudian yang terakhir adalah terang dalam kegelapan. Pembahasan di pelajaran hari Kamis ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, panggilan untuk menjadi terang. Yang kedua, peran umat Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu terang dalam kegelapan. Kita boleh menjadi terang di dalam kegelapan. Artinya, kita bisa menjadi contoh di mana orang-orang belum mengenal kebenaran, dan itulah kita bisa menjadi terang untuk memperkenalkan siapa itu terang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Umat Allah dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, membawa cahaya Kristus kepada mereka yang belum mengenalnya. Jadi kita bisa menjadi terang
di mana orang-orang yang belum mengenal kebenaran, di situ kita akan memancarkan terang sesungguhnya, memperkenalkan terang sesungguhnya kepada mereka. Jadi terang bagi bangsa-bangsa ini mengartikan bahwa ada 3 pokok yang harus kita lakukan. Yang pertama, dipanggil untuk menjadi terang, atau kemudian peran umat Allah untuk menjadi saksi, dan yaitu terang di dalam kegelapan. Kita bisa memancarkan terang itu kepada semua orang yang belum mengenal kebenaran. Tujuan akhir untuk mendirikan bangsa Israel adalah sama dengan tujuan Tuhan dalam mendirikan gereja. Jadi tujuan akhir di mana dia mendirikan bangsa Israel itulah sama di mana tujuannya Tuhan mendirikan gereja. Dia rindu menggunakan umatnya untuk menarik orang-orang berdosa kepada Kristus. Jadi orang-orang gereja, terlebih khusus kita semua anggota jemaat, dipanggil Tuhan, ditarik Tuhan untuk apa? Untuk 3 poin penting tadi. Untuk apa? Dipanggil untuk menjadi terang, melakukan peran umat Allah itu menjadi saksi, dan yang ketiga itu menjadi terang di dalam kegelapan. Panggilan pekabaran 3 malaikat yang disampaikan melalui gerejanya, kita sudah tahu bersama, di semua daerah Konferensi Jawa Kawasan Tengah itu ada pekabaran 3 malaikat yang setiap kita masuk itu pasti kita bisa lihat apa isinya itu. Pekabaran 3 malaikat. Kita sudah tahu bersama panggilan pekabaran 3 malaikat yang disampaikan melalui gerejanya diberitakan tidak ditunjukkan kepada beberapa orang terpilih, tetapi kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Jadi semua pekabaran 3 malaikat ini bukan hanya disampaikan kepada beberapa orang saja, bahkan di sini dikatakan semua bangsa. Semua bangsa itu berarti bukan hanya orang Kristen, tapi semua denominasi. Maka dari itu, denominasi-denominasi yang lain yang belum mengenal siapa terang sesungguhnya, maka itulah tugas kita saat ini. Tugas kita itu apa? Menjadi terang di dalam kegelapan, artinya kita bisa memperkenalkan terang sesungguhnya kepada orang-orang yang belum mengenal terang sesungguhnya itu. Itulah ringkasan kalau sahabat kita, dan aplikasinya yaitu mengenal panggilan. Kita harus mengenal panggilan. Yesus memanggil kita dan kita harus peka terhadap panggilan tersebut, maka dimanapun kita berada, kita bisa menjadi terang dan kita boleh bersaksi dan akhirnya boleh menjadi terang di dalam kegelapan, membawa harapan dan menjadi saksi Kristus. Itulah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis. Biarlah mari kita dengan penuh sukacita dan dengan sepenuh hati mengabarkan pekabaran 3 malaikat kepada semua orang, karena inilah terang yang harus kita bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Tuhan memberkati kita semua.